Hai guys, thank you sudah klik video ini dan selamat datang di my channel. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa arti dari genosida. Tapi di sini saya ingatkan lagi kalau genosida atau bisa disebut genosid adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan atau membuat punah kepada bangsa tersebut. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum dari Polandia bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944 dalam bukunya Axis Rule in COVID Eropa yang diterbitkan di Amerika Serikat. Jadi guys, kali ini gue membawakan satu kasus genosida yang ada di tanah air kita ini di Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, silakan tekan tombol subscribe di bawah. Kasus genosida pembangunan Jalan Raya Pos 1808-1811. Jalan Raya Pos ini diarsitek oleh seorang gubernur bernama Jenderal Willem Herman Daendels. The Groot Postweg atau lebih dikenal dengan Jalan Raya Pos ini menyisiri bagian utara Pulau Jawa sepanjang 1000 km. Dan proyek Jalan Raya Pos menelan banyak korban dari pribumi. Menurut sumber Inggris dalam buku Pramoedya Anantatur, The Groot Postweg, Jalan Daendels korban tewas dalam proyek ini mencapai 12.000 jiwa. Proyek jalan dari Anyer ke Panarukan ini bisa disebut sebagai salah satu genosida terbesar dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Untuk membangun jalan raya sepanjang itu, Daendels dengan kekerasan yang tiada tara mengharuskan para sultan dan bupati agar mengerahkan beribu-ribu pekerja rodi tanpa imbalan sepeser pun. Semua batu untuk peninggian dan pengerasan dibebankan kepada para petani. Sangat berat dan sulit para petani saat mengangkut bahan-bahan untuk jalan raya itu. Apalagi kala itu belum ada alat-alat berat. Tenaga manusialah yang digunakan untuk mengangkutnya melalui gerobak yang ditarik sapi. Pembangunan jalan dari Batavia, Depok, Buitenzorg tidak begitu menghadapi masalah. Tapi ketika jalan harus melewati Cisarua, Puncak, Cianjur, terus merambat ke Priangan yang bergunung-gunung dan melewati lembah-lembah, kesulitan pun terjadi. Namun berkat kegigihan si Daendels ini, wilayah ini dapat ditembus. Tentu saja dengan pengorbanan ribuan rakyat kecil yang menjadi pekerja rodi. Herman Willem Daendels yang diutus langsung oleh Louis Bonaparte, adik dari Napoleon Bonaparte, adalah eksekutor proyek ini. Pemerintahan Prancis yang kala itu menguasai Belanda dan wilayah jajahannya ingin memperkuat Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris, yaitu musuh bebuyutan mereka. Dengan adanya jalan raya pos, transportasi seluruh pasukan yang melibatkan tentara dari pribumi, Prancis dan Belanda lebih mudah. Begitupun dengan komunikasi ke setiap daerah lainnya. Daendels tiba di Pulau Jawa pada 5 Januari 1808 melalui Pelabuhan Anyer. Dan dari Anyerlah Daendels ini naik kereta kuda ke Batavia. Pada saat itu jalan yang menghubungkan Anyer ke Batavia itu memang sudah ada. Tapi perjalanan melalui jalur itu menghabiskan waktu 4 hari 4 malam. Bagi Daendels, waktu yang dihabiskan dari Anyer ke Batavia itu sungguh lama dan tak masuk akal. Si Daendels ini ingin waktu tempuh dari Anyer ke Batavia cukup sehari semalam saja agar memudahkan pergerakan militer untuk menghadang Inggris yang ingin berlabuh. Untuk jalan ini, Daendels hanya memerintahkan pekerja rodi agar memperlebar dan mengeraskan permukaan. Sejak dimulainya proyek pada bulan Mei 1808, Daendels mulai dikenal sebagai manusia bertangan dingin. Kenapa disebut bertangan dingin? Karena bagi yang melawan dan menolak, bekerja akan mati. Daendels mulai pembangunan jalan ini dari Buitenzorg, Bogor, menuju Cisarua hingga
ke Sumedang. Pengerjaan proyek ini melibatkan 1.100 orang. Untuk menyukseskan proyek ini, Daendels menyiapkan 30.000 gulden. Setiap orang yang mengerjakan proyek ini mendapat upah sesuai dengan kesulitan. Hambatan dalam pengerjaan proyek ini sangat besar, terutama dari faktor alam, misalnya untuk menghancurkan bukit-bukit cadas. Daendels mengutus Komandan Zeni, Brigadir Jenderal von Lützow untuk melepaskan tembakan artileri. Proyek ini berjalan kembali dan diteruskan ke Karangsembung. Hasilnya jalur yang awalnya dari Bogor ke Cisarua hingga ke Sumedang ini diteruskan sampai ke Karangsembung. Pada Juni 1808, proyek ini berhasil selesai sampai ke Karangsembung. Di sini masalah pun muncul. Dana 30.000 gulden yang disiapkan Daendels untuk mengerjakan proyek ini habis di luar dugaan. Sampai di Karangsembung, total korban jiwa yang tewas dalam pengerjaan ini sampai 5.000 jiwa. Pada bulan pertengahan Juli 1808, Daendels tiba di Semarang, dan pada bulan Agustus 1808 pengerjaan jalan raya pos sudah sampai ke Pekalongan. Seperti Anyer ke Batavia, saat Daendels mengunjungi Surabaya pada awal Agustus 1808, dia melihat jalan dari Surabaya perlu diperpanjang ke timur. Tujuannya untuk mengantisipasi pasukan Inggris mendarat melalui Selat Madura. Sampai di Panerukan ini, total semua korban yang tewas dalam pembangunan jalan ini mencapai hingga 12.000 orang. Dan penyebab tewasnya sangat beragam, mulai dari dampak kerja rodi sampai ke pembiaran saat pekerja terserang penyakit. Selain itu, seluruh hasil bumi, hasil tani seperti kopi dan lainnya yang ada di Pulau Jawa ini bisa diekspor ke Belanda.